apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, King Horan menghela nafas dalam hati. Setelah memikirkannya, dia berkata, kepergian Zhen Jian memang merupakan kehilangan besar bagi keluarga Zhen. Tetapi keluarga Xiao adalah keluarga cabang dari keluarga Zhen. Sekarang ada juga seorang jenius yang tak tertandingi di keluarga Xiao. Dan jelas dengan jenius tak tertandingi itu lebih hebat dan lebih mempesona daripada Zhen Jian. Dia jelas merupakan jenius pertama yang layak dibawa Dodi bintang 5. Meskipun jenius tak tertandingi ini tidak bermarga Zhen. Bagaimanapun juga dia berafiliasi dengan keluarga Zhen. Dengan kata lain, meskipun Xuan menghapus Zhen Jian yang merupakan jenius tak tertandingi dari keluarga Zhen, katakan pada saya, jika Anda adalah ayah Anda, apakah Anda akan berperang melawan Xiao Mensen hanya karena amarah sesaat? Dan membunuh Xiaoyan untuk melampiaskan amarah Anda karena Zhen Jian yang sudah cacat. Zeni tercerahkan dan matanya tiba-tiba berbinar. Iya, klan Xiao adalah keluarga cabang dari keluarga Zhen. Jadi Xiaoyan adalah jenius tak tertandingi dari keluarga Zhen. Mengapa saya tidak mempertimbangkan ini? Melihat Jenny, Xiaoyu dan yang lainnya gembira atas kesadaran mereka yang tiba-tiba. Hanya Xiaoyan yang tidak terlalu banyak berpikir. Kemudian King Horan melanjutkan. Dengan kecerdikan ayah Anda setelah mengetahui perkembangan pesat Xiao Mensen, mustahil untuk tidak berpikir bahwa klan Xiao cepat atau lambat akan berkembang menjadi kekuatan besar. Lagi pula, setiap keluarga awalnya lemah. Setelah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan besar yang berafiliasi dengannya, mereka akan melepaskan diri dari afiliasi kekuatan besar itu dan menjadi mandiri. Dan contoh, seperti itu tak terhitung jumlahnya di benua Dodi, karena tidak ada pembalasan terhadap Xiao Mensen. Akankah ayah Anda menunjukkan niat baik kepada klan Xiao setelah klan Xiao berkembang menjadi kekuatan besar? Nada bicara King Horan tiba-tiba menjadi lebih berat. Tidak. Dia tahu betul perbedaan antara menambahkan lapisan gula pada kue dan mengirimkan bantuan tepat waktu. Oleh karena itu tidak peduli seberapa rendah status klan Xiao di mata keluarga Zhen sebelumnya, hanya demi memenangkan klan Xiao dan Xiaoyan. Dia akan memberikan perhatian khusus kepada klan Xiao dan pasti akan menunjukkan niat baik kepada klan Xiao. Karena klan Xiao masih dalam proses perkembangan dan sangat membutuhkan bantuan, bahkan dukungan untuk klan Xiao. Dan sekarang, di saat seperti itu, Xiaoyan telah menghapus Zhen Jian. Dia tidak mengejar klan Xiao, melainkan menunjukkan niat baik kepada klan Xiao. Tapi itu juga sulit bagi klan Xiao untuk menolaknya. Semua orang bersorak gembira dan King Mu'er melompat kegirangan. Jadi, si pembohong kecil menghapus Zhen Jian memang benar. Saudaraku, menurut Anda dukungan seperti apa yang akan diberikan keluarga Zhen kepada klan Xiao? King Horan tertawa getir. Bagaimana saya tahu? Namun seharusnya itu yang paling dibutuhkan klan Xiao saat ini, karena tidak ada gunanya memberikan mereka apa yang tidak dibutuhkan klan Xiao. Tapi apa yang paling dibutuhkan klan Xiao saat ini? Sepertinya kita memiliki segalanya. Tanpa khawatir, Jenny mendapatkan kembali kelihayannya. Dengan sekejap mata, dia berseru. Sebuah wilayah yang bagus. Mata semua orang berbinar dan hati Xiaoyan pun tersentuh. Karena yang paling dibutuhkan klan Xiao saat ini adalah wilayah yang baik. Bahkan Le Salong berkata dan gembira. Hal buruk telah berubah menjadi hal baik. Dengan begitu, kebangkitan klan Xiao akan lebih cepat. Namun, ia melihat Xiaoyan tidak senang dan langsung mengerti kekhawatiran Xiaoyan. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak khawatir. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Keluarga Zhen telah memberikan semua keuntungan ini kepada klan Xiao.
Dan mereka pasti akan meminta klan Xiu untuk mengungkapkan identitas keluarga afiliasi keluarga Zhen dan memberlakukan batasan tertentu pada klan Xiu. Jadi akan sulit bagi klan Xiu untuk mandiri seperti sebelumnya. Saya khawatir Tuan Muda Xiu mungkin tidak akan senang. Ucapan Le Salong membuat semua orang menatap Xiu Yan. Zeni bahkan lebih gugup setelah dia sangat gembira. Bagaimanapun dia mengenal Xiu Yan. Meskipun Xiu Yan tampak santai dan bahkan sedikit membosankan, tetapi dia sangat keras kepala dan tidak memiliki rasa terhadap keluarga Zhen. Jika Xiu Yan menganggap ini adalah bentuk ancaman lain dari keluarga Zhen dan menolaknya, hubungan antara keluarga Xiu dan keluarga Zhen akan langsung rusak. Dan kemungkinan dia dan Xiu Yan untuk bersama akan menjadi sangat tipis. Jadi dia sangat takut Xiu Yan akan mengatakan tidak, tetapi dia tidak menunjukkan harapan apapun dalam ekspresinya. Dia tahu bahwa Xiu Yan pasti sangat terjerat saat ini. Dia berharap Xiu Yan akan membuat keputusan setelah pertimbangan dan pertimbangan yang cermat. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat seberapa penting dia di hati Xiu Yan. Jadi harus dikatakan bahwa Zeni benar-benar mengenal Xiu Yan. Dan Xiu Yan memang sedang terjerat masalah yang sangat rumit saat ini. Dan apa yang dipikirkan Zeni hampir sama persis. Jika keluarga Zhen mengulurkan tangan perdamaian kepada saya, tampaknya itu akan membantu kebangkitan keluarga Xiu. Tetapi sebenarnya itu adalah ancaman terselubung. Menggunakan masalah Zhenjian untuk mengancam saya agar tetap menjadi keluarga cabang keluarga Zhen selamanya. Tapi saya sama sekali tidak merasa memiliki keluarga Zhen. Jika bukan karena Zeni, saya bahkan akan merasa tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhen. Mengapa saya harus terikat dengan keluarga Zhen? Hanya karena saya takut jika saya tidak menerimanya, saya akan menyinggung wajah kepala keluarga Zhen. Akankah kepala keluarga Zhen berperang dengan keluarga Xiu dalam kemarahan? Sial, apakah saya Xiu Yan seorang pengecut? Selama keluarga Xiu masih punya waktu untuk berkembang, siapa yang takut pada siapapun? Tidak diketahui. Tapi, kalau saya tidak menerimanya, ayah Zeni pasti akan membenci saya sampai mati. Dan akan sulit bagi Zeni dan saya untuk bersama. Saya bahkan akan mengkhianati kasih sayang Zeni untuk saya. Jadi bagaimana saya harus memilih? Setelah sekian lama Xiu Yan tidak mengambil keputusan, ia mengangkat matanya dengan susah payah dan bertanya dengan agak lemah. Saya ingin meminta semua orang untuk membantu saya menganalisis. Apa konsekuensinya jika saya menolak ranting zaitun yang dilemparkan oleh keluarga Zhen? Zeni diam-diam berkata, tentu saja. Dan hatinya menegang. King Horan segera menjawab, saya rasa Zhen Zhongfu pasti akan merasa sangat malu. Terus terang, dia akan menganggap Anda tidak tahu malu dan pasti akan marah. Tapi ini bukan sampai berperang dengan klan Xiu. Lagi pula akan kurang menyenangkan mengatakan bahwa jika Anda gagal memenangkan hati mereka, Anda akan berperang. Terlebih lagi, ketua kamar dagang Zhen Bufan pasti akan menjadi penengah untuk Anda. Dan Nona Zeni juga ada di Xiu Mansion. Zeni menggelengkan kepalanya dengan getir. Kehadiran saya tidak akan berpengaruh besar. Paling-paling itu adalah faktor terkecil yang akan dipertimbangkan ayah saya. Dia menyilangkan tangannya dengan gugup, mengetuk-ngetukkan tangannya pelan dengan jari-jari gioknya, berpikir dan berkata, namun, apa yang dikatakan Kaisar Iblis memang masuk akal. Kemungkinan untuk mengambil tindakan terhadap Xiu Mansion seharusnya tidak besar. Tetapi, ayah saya pasti akan mengajukan syarat. Meminta saya untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Xiu Mansion dan kembali ke kamar dagang. Serta memutus semua kontak dengan Xiu Mansion. Begitu Jenny mengatakan ini, wajah semua orang tiba-tiba menjadi serius. Dan mereka semua khawatir tentang apa yang akan diputuskan Xiu Yan. Ketika Zeni berkata bahwa jika Xiu Yan menolak tawaran keluarga Zhen, ayah Zeni mungkin akan memaksa Zeni meninggalkan Xiu Mansion. Sehingga Xiu Yan mengepakkan tangannya erat-erat.
Matanya sedikit menyipit dan kilatan dingin melintas di matanya. Namun ia segera tenang dan ekspresi enggannya perlahan mereda. Ia menatap Jenny dengan tatapan lembut dan penuh kasih, lalu berkata kepada semua orang, meskipun kebangkitan Xiao Mansion tidak perlu tergantung pada keluarga Zen, Xiao Mansion dan klan Xiao sekarang telah menjadi satu, dan klan Xiao memiliki asal-usul historis dengan keluarga Zen, dan Xiao Mansion tak bisa hidup tanpa Jenny. Jadi jika memang seperti yang dianalisis kakak tertua, maka saya akan menerimanya. Semua orang dapat mendengar arti sebenarnya dari kalimat Xiao Mansion tak bisa hidup tanpa Jenny. Dan alis semua orang dipenuhi senyum bahagia untuk Xiao Yan dan Jenny. Bahkan jantung Jenny semakin berdebar kencang. Dan rona merah menyala menyebar dari wajah hingga lehernya. Ia mengerti bahwa Xiao Yan setuju menerimanya karena rasa dendam semata-mata karena dirinya. Sehingga matanya dipenuhi kehangatan dan kemanisan. Namun, Jen mengangkat kepalanya. Suaranya rendah namun tegas. Saya punya satu syarat. Saya harap klan Xiao akan mandiri. Dan hanya ini permintaan saya. Saudaraku, permintaan ini tepat sekali. King Huron mengangguk. Jika klan Xiao ingin bangkit, mereka tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Hanya dengan mempertahankan tekadnya sendiri, mereka bisa menjadi benar-benar kuat. Saudaraku, saya mendukung Anda. Jenny yang ketakutan merasa ada yang tidak beres, jadi dia menghela nafas lega dan berkata lembut. Jika ayah saya benar-benar mengulurkan tangan perdamaian kepada klan Xiao, dan saya akan meyakinkannya. Xiao yang akhirnya merasa tenang, begitu bahagia hingga air matanya mengalir. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dari Nona tertua. Melihat semuanya hampir selesai dibahas, King Huron menyesap teh harumnya dan menatap Xiao Yan seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Saudaraku, ada yang ingin Anda katakan? Xiao Yan dengan tajam menangkap perubahan ekspresi King Huron dan bertanya, sehingga semua orang menoleh. King Huron yang hendak berbicara melirik King Mu'er yang tampak sedih, lalu perlahan berkata, Saudaraku, saya akan meninggalkan Xiao Mansion. Meninggalkan Xiao Mansion? Xiao Yan mengangkat alisnya dan wajahnya menjadi muram. Saudaraku, apakah Anda tidak nyaman tinggal di Xiao Mansion? Atau saya tidak memperlakukan Anda dengan cukup baik? Tidak mungkin. Saya akan pindah ke mansion Kaisar Iblis dan itu bukan hak saya untuk menolaknya. Bukankah ini kabar baik, saudaraku? Saya pikir saya telah menyinggung Anda. Xiao Yan terkejut. Pindah ke mansion Kaisar Iblis berarti identitas Anda sebagai kaisar telah diakui oleh sebagian besar iblis. Dengan cara ini, keinginan Anda untuk menyatukan klan iblis akan jauh lebih lancar. Selamat untuk Anda. Semua orang juga memberi selamat kepada King Huron. Terima kasih. King Huron menjawab semua orang satu persatu dengan senyum di wajahnya. Tetapi senyum King Mu'er sedikit mengecewakan. Xiao Yan menyadarinya dan bertanya kepada King Mu'er dengan bingung. Ada apa Mu'er? King Huron menatap King Mu'er dengan penuh kasih sayang, melirik Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak mau pergi ke istana Kaisar Iblis bersama saya. Dia bilang dia sangat bahagia di Xiao Mansion dan memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Dia enggan pergi. Mendengar ini, semua orang menatap King Mu'er lalu Xiao Yan dengan sedikit geli di mata mereka. Melihat semua orang menatapnya dengan tatapan seperti itu, wajah King Mu'er tiba-tiba memerah. Sehingga hati Xiao Yan juga tergerak. Dan dia terdiam sesaat. Lalu, apa rencana Kaisar Iblis untuk ini? Tanya Jenny sambil tersenyum. King Huron tersenyum pahit dan berkata, setelah pindah ke kediaman Kaisar Iblis akan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Jadi saya ingin Mu'er membantu saya mengurus beberapa hal. Tapi saya tidak ingin dia bersedih sepanjang hari. Oleh karena itu saya sedang dilema. Pada titik ini King Huron bertanya kepada Xiao Yan dengan penuh arti. Saudaraku, bisakah Anda memberi saya nasihat? Izinkan saya memberi Anda nasihat.
Sioyan terkejut dan berpikir, "Saudaraku, meskipun Anda tahu saya enggan membiarkan Mu'er pergi, bagaimana mungkin saya mengatakannya kepada Anda ketika Anda minta saya seperti ini?" Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata, "Saya rasa biarkan Mu'er memutuskannya sendiri." Setelah mengatakan ini, semua orang menutup mata dan menggelengkan kepala, dan Jenny bahkan mengutuk Sioyan dalam hatinya karena terlalu bodoh dalam hal perasaan. King Mu'er tercengang ketika mendengar ini, dan kesedihan samar langsung muncul di matanya. Dengan kepribadian King Mu'er yang keras kepala, dia seharusnya bisa tetap bersikap tegas. Alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia ingin menunggu Sioyan memintanya untuk tinggal. Meskipun itu hanya kata tinggal yang sederhana, namun dia tidak menyangka Sioyan akan membiarkannya membuat keputusannya sendiri. Meskipun dia tahu Sioyan menghormati keinginannya, dia tetap merasa sedih. Jadi dia mengerucutkan bibirnya erat-erat, berusaha menahan air mata yang hampir meluap dari matanya, dan menatap Sioyan dengan penuh kebencian. Namun melihat tatapan enggan di mata Sioyan saat dia mencibir, hatinya kembali melunak, dan dia mencoba berbicara dengan nada tenang. "Saya benar-benar enggan meninggalkan kalian semua, tetapi ini adalah masalah besar bagi kakak saya untuk pindah ke istana Kaisar Iblis. Dan seperti kata kakak, akan ada banyak hal yang perlu ditangani, dan dia benar-benar membutuhkan tenaga untuk membantu mengurusnya. Jadi, saya sebaiknya pergi bersama kakak ke istana Kaisar Iblis." Di akhir kata-katanya, kepala King Mu'er semakin tertunduk, dan suaranya semakin kecil, sehingga semua orang merasa sangat tidak nyaman. Bahkan Sioyan berdiri terpaku di sana, mendengarkan kata-kata King Mu'er yang dewasa, yang ia pikir akan membuat keributan. Jadi tali di hatinya yang telah tersentuh oleh King Mu'er bergetar lagi. Ia tahu bahwa King Mu'er pasti membuat keputusan ini karena ia tidak mempertahankannya, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Jadi ia berkata seolah-olah ingin menebusnya. "Sebenarnya kami juga enggan membiarkan Mu'er pindah. Untungnya istana Kaisar Iblis ada di kota Jushi. Mu'er, Anda bisa menganggap istana Shio sebagai rumah kedua Anda. Selama Anda bebas, Anda bisa datang dan tinggal di sini kapan saja." Mendengar Sioyan mengatakan bahwa ia bisa menganggap istana Shio sebagai rumahnya, King Mu'er yang penuh keluhan langsung tersenyum, dan semua sakit hatinya lenyap berkat kata-kata Sioyan. Namun ia segera menahan senyumnya yang meluap-luap, cemberut, dan bergumam. Tapi kediaman Kaisar Iblis dan kediaman Shio begitu berjauhan. Mendengar King Mu'er enggan meninggalkannya, hati Sioyan menghangat, lalu ia berkata, "Saya bisa mengatur seseorang untuk membangun lubang cacing dari kediaman Shio ke kediaman Kaisar Iblis." Mata Jenny langsung berbinar. "Hei, ini ide yang bagus. Ini tidak hanya akan memudahkan kediaman Shio dan kediaman Kaisar Iblis untuk memperkuat hubungan, tetapi juga memudahkan kita untuk saling menjaga." King Mu'er tersenyum gembira, tetapi ia segera menahan senyumnya lagi dan bertanya dengan gugup kepada Jenny, "Sudah Jenny, membangun lubang cacing itu mahal." Jenny tersenyum dan bercanda. "Sekarang Anda tahu bagaimana membantunya menghemat uang. Jangan khawatir Saudara Mu'er, meskipun biaya membangun lubang cacing itu mahal. Tapi apa Anda pikir Tuan Muda Shio orang yang kekurangan uang? Dia punya begitu banyak uang sehingga dia khawatir bagaimana menghabiskannya." Mendengar itu, semua orang tertawa sehingga King Mu'er yang diejek Jenny tersipu malu. Dia ingin melihat Sioyan tetapi malu, yang menunjukkan kebahagiaannya. Melihat pemandangan ini, King Horan dipenuhi rasa puas, menganggukkan kepalanya berkali-kali dengan senyum puas di wajahnya. Tetapi bibir Jenny bergerak sedikit, dan dia membisikkan sesuatu kepada Sioyo yang sedang tertawa bahagia. Sioyo menatap Jenny dengan heran, mengangguk sedikit terkejut, dan menatap Jenny dengan penuh rasa terima kasih, karena hubungannya dengan King Mu'er dijelaskan oleh Jenny dengan candaan. Sioyan merasa wajahnya sedikit panas. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada King Horan, "Jika saudaraku tidak keberatan, maka saya akan mengatur orang untuk mulai bekerja besok."
Keberatan apa yang bisa saya berikan? Saya menginginkannya. King Huran menatap King Mu'er dengan penuh arti. Saya tidak ingin Mu'er berbisik di telinga saya setiap hari. Kakak! King Mu'er diam-diam menarik ujung baju King Horan. Wajahnya yang memerah hampir terbenam di antara dadanya yang montok. Melihat sikap King Mu'er yang pemalu dan menawan untuk pertama kalinya, Xiao Yan merasa tenggorokannya kering. King Horan memeluk bahu Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak, lalu mengatakan sesuatu yang sangat berarti. Saudaraku, mulai sekarang Anda semakin menjadi saudaraku. Pada saat ini, Xiao Yo melangkah maju dan berpura-pura sangat serius lalu berkata kepada Xiao Yan, "Nah, Anda sekarang adalah kepala keluarga klan Xiao dan kaulah yang membuat keputusan tentang urusan klan. Namun Anda harus mendengarkan leluhur Anda dalam beberapa hal." Semua orang bingung dan tidak mengerti mengapa lelaki tua itu berkata begitu serius saat ini. Mereka semua mengira dia tertekan karena membangun lubang cacing akan menghabiskan terlalu banyak uang dan ingin menolak. Mereka khawatir untuk King Mu'er. Namun kata-kata Xiao Yo selanjutnya membuat semua orang merasa bahwa lelaki tua itu benar-benar terlalu manis. Dan ia berkata kepada King Horan, "Kaisar Iblis, seperti kata pepatah, pernikahan adalah soal titah orang tua. Dan kata-kata Mak Comblang, saya ingin menikahkan seseorang yang lebih tinggi derajatnya demi Xiao Yan. Bisakah Kaisar Iblis setuju untuk memberikan Nona Mu'er kepadanya?" Mata Xiao Yan langsung terbelalak dan berpikir, "Leluhur, apa yang Anda bicarakan?" King Mu'er begitu malu sehingga ia bahkan tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Xiaoqi berjalan mendekat dan memegang King Mu'er. Zeni menatap King Mu'er yang digendong Xiaoqi dengan iri. Lei Salong dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan yang indah di wajah mereka. Longgi begitu bahagia hingga ia tertawa terbahak-bahak. King Horan juga terbelalak kaget, tetapi ia juga bahagia. Namun sebagai Kaisar Iblis, bagaimana mungkin ia tidak tahu arti sebenarnya dari tindakan Xiao Yo? Jelas bahwa dia masih khawatir tentang istana obat dan keluarga Zen, dan takut jika kedua keluarga ini tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Xiao Mansion. Meskipun King Horan merasa mereka tidak akan berani melawan Xiao Mansion. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Xiao Yo akan berani membuat saran seperti itu di hadapan Zeni. Jadi dia melemparkan pandangan bertanya pada Zeni. Zeni menatap King Horan dengan tatapan setuju tanpa meninggalkan jejak. Dan King Horan menyadari bahwa itu adalah ide Zeni. Namun dia tidak jijik dengan rencana Zeni, tetapi dia sangat tersentuh oleh kasih sayang Zeni yang mendalam kepada Xiao Yan. Jadi King Horan menanggapi dengan senyum terima kasih kepada Zeni atas bantuannya kepada Xiao Yan dan King Mu'er. Lalu buru-buru berkata kepada Xiao Yo, "Patriark tua, tolong jangan menyanjung saya. Dan saya akan menikah adik saya dengan orang yang lebih tinggi derajatnya." "Ya, saya harus setuju. Patriark tua, terima kasih banyak. Namun Patriark tua, haruskah kita mendengarkan pendapat saudaraku dan Mu'er sendiri?" Kemudian ia menoleh ke King Mu'er dan bertanya sambil tersenyum, "Mu'er, apakah Anda bersedia menikah dengan Xiao Yan? Jika Anda tidak mau, gelengkan saja kepala Anda, dan saya akan mencarikan Anda seseorang yang Anda sukai nanti." Wajah King Mu'er memerah. Ia ingin menjawab tetapi ia tidak tahu bagaimana harus membuka mulut. Ia ingin mengintip untuk melihat reaksi Xiao Yan, tetapi ia terlalu malu untuk mendongak. Jadi dia hanya bisa memutar-mutar tangannya dengan ujung-ujung pakaiannya, karena gembira sekaligus gentar, dan mengangguk begitu pelan hingga hampir tak terlihat. Semua orang menatap Xiao Yan lagi. King Horan seolah sengaja menggoda mereka berdua dan bertanya kepada Xiao Yan, "Saudaraku Mu'er sudah mengangguk, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bersedia menikah dengan Mu'er dan menjadi adik ipar saya?" Xiao Yan menatap Zeni dan gugup. Dan melihat Zeni mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia menatap Xiaoqi, lalu King Mu'er. Adegan-adegan sejak ia bertemu King Mu'er langsung terlintas di benaknya. Dari pertama kali ia ditangkap King Mu'er dan dibawa kembali ke klan Iblis Darah. Hingga King Mu'er melarikan diri dari rumah untuknya.
dan bergegas ke kota Cusi untuk menunggunya. Hingga saat ia merampok kota Cusi demi mendapatkan buah kehidupan. Dan hingga saat ia mengkhawatirkan dan mendoakannya setiap kali ia pergi berlatih. King Mu'er yang tampak sedikit keras kepala dan berubah-ubah, begitu polos dan manis dan sangat mencintainya. Tali cinta di hatinya telah lama dipetik olehnya. Apalagi yang bisa diminta seorang suami jika dia bisa memiliki istri seperti itu. Memikirkannya, senyum perlahan muncul di sudut mulut Xiaoyan. Setelah menatap Jenny yang mau menyemangatinya dengan tatapan mata, ia mengangguk ke arah King Horan. Xiaoyo langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Xiaoyan, "Wah, pernikahan ini sudah beres. Setelah Anda mencapai bintang 5 dan menyelesaikan urusan Anda, Kaisar Iblis dan saya akan mengatur pernikahan untuk Anda dan Nona Mu'er. Jadi Nona Mu'er tidak perlu bolak-balik di lubang cacing seharian yang sangat merepotkan." Xiaoyan menyeringai. Sebentar lagi akan ada anggur pernikahan. Hanya butuh beberapa menit lagi Tuan Muda Xiao untuk mencapai bintang 5. Dia sudah berada di puncak bintang 4 ketika memasuki Gua Darah Pembunuh. Dan dia menelan beberapa benda bintang 3 di Gua Darah Pembunuh. Tepat saat Xiaoyan berkata demikian, King Horan tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berteriak, "Xiaoyan, tunggu sebentar." Untuk menghentikan Xiaoyan, ia menoleh ke Xiaoyan dan bertanya, "Saudaraku, Xiaoyan benar. Kenapa kesengsaraan kekaisaran bintang 5 Anda belum turun? Konon kesengsaraan kekaisaran bintang 5 seharusnya turun segera setelah Anda keluar dari ilusi, dan mustahil tidak ada pergerakan sampai sekarang." King Horan mengingatkan semua orang dengan satu kata, dan semua orang menatap Xiaoyan dengan bingung. Feng Feng bertanya dengan nada spekulatif, "Mungkinkah Tuan Muda Xiao belum mencapai bintang 5? "Mustahil." King Horan membantahnya dengan tegas. "Jika Anda tidak bisa mencapai puncak bintang 4 hingga bintang 5 setelah menelan beberapa benda ajaib peringkat 20 teratas, maka itu keajaiban." Kemudian ia berkata kepada Xiaoyan, "Saudaraku, rasakan semangat juang di tubuh Anda dan katakan pada saya apa yang terjadi." Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu merasakannya, semangat juang di tubuh saya sudah penuh di Gua Darah Pembunuh dan sepertinya akan sulit untuk maju lebih jauh tanpa terobosan." "Ini pertanda terobosan ke bintang 5? King Horan menegaskan, lalu bertanya, "Tapi mengapa bencana kekaisaran bintang 5 Anda tidak datang?" Xiaoyan merentangkan tangannya tanpa daya. "Saya tidak tahu kenapa. Saya juga tahu bahwa malapetaka kekaisaran bintang 5 akan datang segera setelah saya meninggalkan ilusi. Tapi..." Jenny yang sedari tadi diam tiba-tiba berkata, "Saya ingat sesuatu yang sangat mirip dengan situasi Tuan Muda Xiao. Konon ada seorang doki yang pergi ke keruntuhan kuno yang mirip dengan Gua Darah Pembunuh yang memiliki tingkat penindasan aturan langit dan bumi. Selama pelatihannya di sana, ia juga mencapai hambatan promosi, tetapi tidak ada malapetaka kaisar yang jatuh. Namun tak lama setelah ia meninggalkan ilusi, ia bertemu musuhnya. Tepat ketika doki ini sedang mengedarkan dokinya untuk menyerang, malapetaka kaisar tiba-tiba jatuh dari langit. Akibatnya doki ini mati. Saya rasa masalahnya ada di sini." King Horan mengangguk, lalu bertanya pada Xiaoyan, "Apakah Anda sudah menggunakan doki setelah Anda keluar dari ilusi?" "Iya, saya menggunakannya ketika saya terbang kembali ke Xiao Mansion." "Itu tidak benar," Xiaoyan berkata. "Setelah Dodi keluar dari ilusi, ia menarik malapetaka kaisar segera setelah ia menggunakan doki. Tetapi Tuan Muda Xiao tidak bereaksi sampai ia terbang kembali ke Xiao Mansion." "Benar." Semua orang kembali bingung. Namun King Horan menyadari perbedaannya dengan berkata, "Doki kecil yang digunakan untuk terbang hanya sedikit dibandingkan dengan bertarung. Saudaraku, cobalah untuk membuat keterampilan bertarung sekarang." Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, Xiaoyan mengangguk dan dengan pikiran doki dari 4 meridian dan 8 pembuluh darah dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan sebuah siklon tebal segera muncul di atas telapak tangannya. Begitu siklon itu muncul, seolah-olah dewa secara tidak sengaja
menjatuhkan botol tinta di atas rumah Sio. Awan gelap yang tebal segera menutupi separuh langit, dan guntur rendah yang teredam bergemuruh di antara awan tebal. Tekanan yang mendebarkan menyelimuti seluruh rumah Sio. Ini bencana Kaisar Bintang 5. Semua orang bergegas keluar dari aula, menatap langit yang tampak bermandikan tinta, dengan kegembiraan yang tak terkendali di mata mereka. Lei Salong membalikkan telapak tangannya dan menyerahkan pil hati ungu kepada Xiaoyan. Ini yang saya tinggalkan untuk Anda. Melihat pil hati ungu di tangan Lei Salong, semua orang berkeringat dingin. Jika Lei Salong tidak cukup bijaksana untuk meninggalkan satu untuk Xiaoyan, Xiaoyan harus menghadapi bencana Kaisar Bintang 5 sekarang, dan konsekuensinya akan sangat buruk. Salong, Anda benar-benar manajer yang hebat. Xiaoyan yang telah pulih dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5 yang akan datang menatap Lei Salong dengan kagum, tetapi bertentangan dengan harapan semua orang. Tapi dia tidak menerima pil hati ungu. Saya tidak membutuhkan ini. Mengenai alasannya akan saya jelaskan lebih detail nanti. Jelas sekarang bencana Kaisar Bintang 5 sudah dekat. Jadi Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kemudian dia melangkah dan bergegas menuju ruang pelatihan. Namun Lei Salong yang memegang pil hati ungu beraroma obat di tangannya dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Bahkan King Mu'er cemas. Cepat berikan pil hati ungu itu pada saya, dan saya akan mengirimkannya kepada pembohong kecil itu. Semuanya jangan panik. King Huran menatap Xiaoyan yang menghilang di malam hari dengan ekspresi serius. Meskipun dia juga khawatir, tapi dia sangat tenang. Karena dia berani melakukan ini berarti dia sudah yakin bisa menahannya. Saudaraku, dia bahkan tidak punya baju zirah bagian dalam. Siapa di antara kita yang pernah mendengar bahwa seseorang yang dapat menahan bencana Kaisar Bintang 5 hanya dengan kekuatan tubuhnya? King Mu'er begitu cemas hingga ia hampir menangis. Saudari Mu'er, bukankah kita sudah mendengar tentang apa yang terjadi padanya sebelumnya? Jenny yang masih percaya diri pada Xiaoyan melangkah maju dan meraih lengan King Mu'er lalu memanggil semua orang. Ayo kita saksikan keajaiban ini. Segera semua orang berdiri melayang di udara di atas ruang pelatihan, memandangi tubuh Xiaoyan yang tegak, dan juga menatap langit yang bergemuruh hebat. Tapi Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Saat saya melewati kesengsaraan Kaisar Bintang 5, saya juga mengenakan baju zirah bagian dalam monster sihir puncak bintang 6. Saat Anda berada di puncak bintang 4, apa Anda punya kekuatan fisik seperti Tuan Muda Xio sekarang? Tanpa mengandalkan pil hati ungu, tanpa mengenakan baju zirah bagian dalam apapun, dan melawan kesengsaraan Kaisar Bintang 5 hanya dengan tubuhnya sendiri. Meskipun saya percaya pada Tuan Muda Xio, tetapi mengapa saya masih merasa takut? Dengan kemampuan Tuan Muda Xio, kesengsaraan iblis guntur Xuan Huang Tiandi sebelumnya, dan 4.000 kesengsaraan guntur berikutnya seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Jadi kita hanya perlu memperhatikan dengan seksama kesengsaraan guntur terakhir, yang merupakan yang paling mengerikan dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Kesengsaraan Kaisar Bintang 5 akan memakan waktu lama, jadi mari kita tunggu dengan sabar. Saat semua orang diam-diam menunggu Xiaoyan melewati kesengsaraan Kaisar Bintang 5, di aula utama markas istana obat di ujung lainnya kota Jusi, mutiara cahaya malam yang tak terhitung jumlahnya, yang bertatakan di kubah, menerangi seluruh aula seterang siang hari. Api di lebih dari selusin tungku perunggu kuno raksasa menyala, mengusir dinginnya tengah malam tanpa jejak. Tetapi tidak dapat mengusir dinginnya hati para pejabat tinggi istana obat, yang berdiri dalam 2 baris di aula utama. Di aula itu sunyi dan hanya suara pria parubaya berwajah muram di singgasana yang mengetuk sandaran tangan yang terdengar jelas. Setiap suara seakan menghantam hati orang-orang yang berdiri di bawah dengan palu yang hebat, membuat mereka bahkan tak berani bernafas. Siapa yang bisa memberitahu saya, mengapa tak satu pun dari orang-orang istana obat kita yang memasuki 2 darah pembunuh kali ini keluar?
Tanya pria parubaya itu dingin. Meskipun suaranya tidak keras tetapi membawa kesungguhan angin musim gugur. Namun keheningan masih menyelimuti ruangan. Semua orang berpikir, apakah pertanyaan ini masih layak ditanyakan? Gua darah pembunuh telah ditutup begitu lama dan Dan Bingyan serta Dan Bing belum kembali. Jadi jawabannya sudah jelas. Namun semua orang tahu bahwa ini hanyalah tanda kemarahan tuan mereka. Jadi siapa yang mau menyentuh nasib buruk ini? Benar saja, Tuan Istana Obat tidak menunggu siapapun untuk menjawab. Dengan patahnya pegangan tangan Gio, kata-katanya yang dingin dan menyeramkan bergema di aula. Siapa yang begitu berani menyentuh orang-orang Istana Obat saya dan berani melakukan sesuatu pada anak-anak saya? Katakan pada saya, siapa mereka? Melihat semua orang terdiam berulang kali, penguasa Istana Obat tiba-tiba berdiri, menyibakkan lengan bajunya, dan menghancurkan singgasana marmer putih itu menjadi debu. Pada saat ini, Tetua Agung Istana Obat melirik kerumunan yang terdiam, lalu berdiri dan mengepakkan tinjunya kepada penguasa Istana Obat dan berkata, "Laporkan kepada Tuan, hanya ada segelintir kekuatan yang berani melakukan sesuatu pada orang-orang Istana Obat kita. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang berani melakukan sesuatu pada Tuan Muda kedua dan Nona Muda. Tapi saya masih belum yakin kekuatan mana yang berani begitu berani. Saya mohon beri saya waktu untuk menyelidikinya. Saya ingin hasilnya sekarang." Rasa sakit kehilangan putra dan putrinya membuat penguasa Aula Obat tidak lagi memiliki kesabaran untuk menunggu penyelidikan yang lambat. Jadi dia dengan kasar menyela kata-kata Tetua Agung. Melihat Tetua Agung frustasi, Tetua kedua mengepakkan tinjunya dengan keringat dingin dan berkata, "Tuan Istana, saya rasa daripada kita mencoba menyembuhkan kekuatan mana yang memiliki keberanian, lebih baik kita mengumpulkan kekuatan mana di Gua Darah Pembantaian yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tuan Muda kedua adalah seorang jenius tingkat atas. Dan Nona Muda adalah seorang jenius tak tertandingi di antara para Dodi bintang 4 saat ini. Ada begitu banyak penjaga elit dan mereka sangat kuat. Saya rasa jangkauan mereka yang bisa menangkap mereka semua dalam satu serangan sangat kecil." Itu masuk akal. Penguasa Aula Obat mengangguk sedikit, kemudian sedikit rasa dingin melintas di matanya. "Kalau begitu, berdasarkan situasi yang Anda hadapi, kekuatan mana yang paling mungkin?" Tetua kedua yang dikenal karena keilahiannya mendapatkan kepercayaan diri setelah menerima penegasan dari penguasa Aula. Setelah memilah informasi rumit di benaknya, ia berkata, "Hanya ada 2 cara untuk melakukan ini. Pertama, banyak kekuatan bergabung. Yang kedua, beberapa jenius luar biasa dengan kekuatan yang lebih besar daripada Nona Zue memimpin pasukan mereka sendiri untuk melakukannya. Jadi 10 besar dalam daftar pembunuh berjasa semuanya dicurigai." Kepala Aula Istana Obat perlahan mengepakkan tangannya. Dan di antara mereka, Xiaoyan yang berada di peringkat pertama adalah yang paling mencurigakan. "Benar," Tetua kedua menjawab. "Saya sudah memeriksa yang lain satu persatu. Hundun Pume berasal dari keluarga bintang iblis dan Nulong berasal dari keluarga monster. Mereka tidak akan mudah bermusuhan dengan Istana Obat kita. 7 lainnya tidak memiliki kekuatan jenius luar biasa, tetapi salah satunya memiliki seorang anak bermata emas dan Xiaoyan. 2 jenius yang berada di peringkat 10 besar memang bisa menjadi ancaman besar bagi tim Istana Obat kita." Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.